Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kamu berasal. Kisah ini sungguh menyentuh hati, dan semoga bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Pernahkah kalian merasa kehilangan arah? Seolah tidak ada lagi yang peduli pada kalian? Aku pernah mengalaminya. Kehidupan yang penuh kekosongan berubah saat seorang kakek masuk dalam hidupku, membawa cahaya kasih sayang yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Kisah ini adalah tentang bagaimana kasih sayang yang tulus mampu mengubah segalanya. Namaku Aisyah. Sejak kecil, aku selalu merasa seperti bagian yang terpinggirkan dari dunia ini, meskipun lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Ayah dan ibuku adalah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan mereka, memiliki reputasi yang terhormat di lingkungan sosial, namun entah bagaimana, kehidupan keluarga kami terasa dingin dan kosong. Aku tinggal di sebuah rumah besar dengan kamar tidur mewah, tetapi kehangatan yang seharusnya hadir di dalam rumah itu seakan tidak ada. Meskipun ada banyak hal yang bisa membuat anak-anak lain merasa bahagia, seperti mainan mahal atau liburan ke luar negeri, aku merasa sepi di tengah kemewahan itu. Rumah kami lebih sering sunyi, hanya diisi dengan suara televisi atau dering telepon orang dewasa yang membahas pekerjaan. Aku sering melihat teman-temanku berbicara tentang pelukan hangat atau canda tawa bersama orang tua mereka, sementara aku hanya bisa mendengarkan dengan iri. Aku bertanya-tanya, apakah memang kasih sayang seperti itu hanya ada di cerita dongeng? Atau mungkin, aku adalah anak yang terlalu berharap pada sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Namun, rasa hampa itu terus menghantui hatiku hingga aku mulai merasa bahwa mungkin aku tidak layak untuk dicintai. Ayah dan ibu sering pulang larut malam, membawa rasa lelah yang langsung terlihat di wajah mereka. Ketika mereka datang ke rumah, mereka hanya bertanya tentang hal-hal formal seperti nilai sekolahku atau kegiatan ekstrakurikuler, tanpa pernah benar-benar menunjukkan ketertarikan pada bagaimana aku menjalani hariku. Aku berusaha untuk menarik perhatian mereka dengan berbagai cara. Aku menunjukkan hasil gambarku, menceritakan cerita yang aku dengar di sekolah, atau bahkan mencoba bersikap nakal agar mereka memarahi dan memperhatikanku. Namun, usaha itu hanya berakhir dengan respon datar atau nasihat pendek. Aku mulai merasa bahwa aku hanyalah tambahan di hidup mereka, seseorang yang kebetulan ada karena mereka memutuskan untuk memiliki anak. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata penyemangat, dan tak ada senyuman yang menghangatkan hati. Aku merasa seperti penghuni rumah tanpa identitas, seperti bayangan yang hanya ada tetapi tak pernah diperhatikan. Pada usia yang masih sangat muda, aku belajar untuk menyembunyikan rasa sakitku dengan senyuman palsu, agar orang-orang tidak tahu betapa rapuhnya aku di dalam. Di malam-malam tertentu, aku sering menatap langit dari jendela kamarku yang besar, berharap ada sesuatu yang ajaib terjadi. Aku membayangkan ada seorang pria yang datang dan memberi pelukan hangat, atau mungkin sebuah surat dari langit yang mengatakan bahwa aku dicintai. Namun, tidak ada keajaiban seperti itu yang terjadi. Setiap malam berlalu dengan keheningan yang mengesahkan dada, hanya ditemani bunyi detak jam yang monoton. Aku merasa seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar peduli tentang apa yang aku rasakan. Orang tuaku mungkin menyayangiku dalam hati mereka, tapi aku tidak pernah benar-benar merasakannya. Tidak ada bukti nyata yang membuatku percaya bahwa aku adalah bagian yang berharga dalam hidup mereka. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi seperti anak-anak lain yang punya orang tua yang selalu hadir di setiap momen penting dalam hidup mereka? Mereka yang punya seseorang untuk memeluk mereka saat mereka menangis, atau mengucapkan selamat ketika mereka berhasil melakukan sesuatu. Hidupku terasa kosong, dan aku mulai terbiasa dengan kekosongan itu, meski hati kecilku tetap berharap ada sesuatu yang bisa mengisinya. Namun, semuanya berubah saat aku berusia 10 tahun. Di sebuah pagi yang biasa, ayahku memberitahu bahwa kakek akan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan pengumuman itu. Bagi seorang anak kecil, kabar tentang orang tua ayah yang akan datang ke rumah bukanlah sesuatu yang menarik. Aku bahkan merasa khawatir jika kehadiran kakek hanya akan membuat rumah menjadi lebih ramai dengan peraturan tambahan yang mungkin akan diberlakukannya. Aku belum pernah benar-benar mengenalnya karena ia tinggal jauh di desa, dan kami jarang bertemu. Dalam pikiranku,
Aku tidak ingin berharap terlalu banyak darinya, karena aku sudah terlalu sering kecewa oleh orang dewasa di sekitarku. Namun, kakek tidak seperti orang lain yang pernah aku temui. Dalam beberapa hari pertama, ia mulai menunjukkan perhatian kecil yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Setiap pagi, ia menyapaku dengan senyum hangat dan bertanya bagaimana perasaanku hari itu. Ketika aku menjawab seadanya, ia tidak berhenti di situ. Ia benar-benar mendengarkan, memperhatikan setiap kata yang aku ucapkan. Dalam waktu singkat, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupku. Kehadirannya perlahan mengisi ruang kosong di hatiku yang selama ini aku pikir tidak akan pernah terisi. Kakek, dengan caranya yang sederhana, mulai memperkenalkanku pada apa yang sebenarnya aku butuhkan, cinta tanpa syarat. Setiap pagi, kakek punya kebiasaan unik yang akhirnya membuatku merasa hidupku menjadi lebih berwarna. Ia selalu membangunkanku dengan suara lembut yang dipenuhi perhatian, sesuatu yang selama ini tidak pernah aku dapatkan dari siapapun di rumah. "Aisyah, bangun, sayang. Pagi ini indah sekali, burung-burung bernyanyi untukmu," katanya suatu pagi, sambil mengetuk pintu kamarku perlahan. Awalnya, aku merasa ini adalah hal yang aneh. Mengapa ia begitu peduli? Namun, aku tidak bisa memungkiri bahwa caranya membangunkanku itu membuat hatiku terasa hangat. Setelah aku bangun, ia selalu menyapaku dengan senyuman dan memastikan aku sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ia tidak pernah memaksaku untuk makan, tetapi caranya menyajikan makanan membuatku merasa dihargai. "Ini kakek buatkan roti kesukaanmu. Kalau kurang, nanti kakek buat lagi, ya," katanya sambil menyodorkan piring dengan penuh kasih. Tidak pernah ada tekanan, hanya ketulusan dalam setiap tindakan kecilnya. Aku mulai merasa bahwa kehadirannya adalah sebuah anugerah yang selama ini tidak pernah aku sadari aku butuhkan. Dalam waktu singkat, aku merasakan perhatian yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Perlahan tapi pasti, aku mulai menyadari bahwa kakek adalah seseorang yang tidak hanya ada secara fisik, tetapi juga hadir untukku secara emosional. Salah satu momen yang paling membekas di ingatanku adalah ketika kakek mengajakku berjalan-jalan di taman. Hari itu adalah hari Minggu, dan aku biasanya hanya menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi atau mengerjakan tugas sekolah. Namun, kakek datang ke kamarku dan berkata, Ayo, Aisyah. Kita keluar sebentar, ada hal indah yang ingin kakek tunjukkan." Awalnya, aku tidak terlalu antusias. Bagiku, taman hanyalah tempat biasa tanpa sesuatu yang spesial. Namun, aku mengikuti kakek dengan sepenuh hati, lebih karena tidak ingin mengecewakannya. Ketika kami sampai di taman, aku melihat bagaimana mata kakek berbinar-binar memandang sekeliling. Ia tampak seperti anak kecil yang baru menemukan harta karun. "Lihat bunga itu, Aisyah. Warnanya indah sekali, kan? Seperti kamu. Kecil, tapi memancarkan keindahan yang tidak semua orang bisa lihat," katanya sambil menunjuk bunga liar di pinggir jalan setapak. Kata-katanya membuatku terdiam. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu kepadaku sebelumnya. Selama di taman, ia mendengarkan semua keluh kesahku, sesuatu yang bahkan tidak pernah aku pikirkan untuk dilakukan bersama orang dewasa. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, hanya memberikan senyuman hangat yang membuatku merasa diterima apa adanya. Hari itu, aku menyadari bahwa dunia tidak seburuk yang aku bayangkan, selama ada orang seperti kakek di sisiku. Aku masih ingat dengan jelas ketika kakek berkata, Aisyah, hidup itu seperti pohon. Ia mengatakannya saat kami sedang duduk di bangku taman setelah berjalan cukup lama. Jika akarnya kuat, pohon itu akan tetap berdiri meskipun diterpa angin kencang. Kamu juga seperti itu. Akar kamu adalah kasih sayang, dan kalau kamu bisa menjaganya, tidak ada yang bisa membuatmu tumbang. Awalnya, aku tidak terlalu mengerti apa maksudnya. Bagiku, kata-kata itu terdengar seperti metafora yang rumit. Namun, saat aku melihat matanya yang penuh ketulusan, aku tahu bahwa apapun yang ia katakan adalah sesuatu yang penting. Kata-katanya mulai menggema dalam pikiranku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah selama ini aku tidak memiliki akar karena kurangnya kasih sayang di hidupku? Ataukah aku hanya belum
penting, kamu melakukannya dengan cinta. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam bagiku. Aku menyadari bahwa kasih sayang bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang sempurna, tetapi juga tentang menerima ketidaksempurnaan dengan hati yang lapang. Ketika kue kami akhirnya selesai, meskipun bentuknya tidak terlalu bagus, kakek tetap memujiku. Kue ini adalah yang terbaik yang pernah kakek makan, katanya sambil tersenyum. Hari itu, aku merasa sangat bangga, bukan karena hasil akhirnya, tetapi karena prosesnya. Aku belajar bahwa kasih sayang adalah tentang usaha dan kebersamaan, bukan tentang hasil yang sempurna. Namun, momen paling berharga bersama kakek adalah ketika aku sedang merasa sangat sedih karena perlakuan orang tuaku. Hari itu, aku pulang dari sekolah dengan hati yang berat. Aku baru saja menerima teguran dari guru karena lupa membawa tugas, dan saat aku menceritakannya kepada ibuku, ia hanya berkata, "Kamu harus lebih bertanggung jawab," tanpa sedikit pun menunjukkan empati. Aku merasa tidak dihargai, seperti segala usahaku selalu salah di mata orang tuaku. Malam itu, aku menangis di kamar. Kakek, yang mungkin mendengar tangisanku, mengetuk pintu dan masuk dengan perlahan. Ia duduk di sebelahku dan bertanya dengan lembut, kenapa menangis, sayang?" Aku menceritakan semuanya dengan air mata yang terus mengalir, mengungkapkan betapa aku merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tuaku. Kakek mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong ceritaku. Setelah aku selesai, ia memegang tanganku dan berkata, Aisyah, kasih sayang itu bukan tentang menerima, tapi tentang memberi. Jangan menyerah untuk mencintai orang tuamu, bahkan ketika kamu merasa tidak dicintai. Mereka mungkin tidak menunjukkan rasa sayang dengan cara yang kamu harapkan, tapi percayalah, mereka mencintaimu dengan caranya sendiri. Kata-katanya membuatku terdiam. Malam itu, aku merasa lebih tenang, seolah-olah semua luka di hatiku sedikit demi sedikit mulai sembuh. Kakek memberiku kekuatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan aku tahu bahwa kehadirannya adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Saat aku merasa sedih karena perlakuan orang tuaku, kakek selalu menjadi tempatku berlabuh. Ia seperti sosok yang tidak pernah lelah mendengarkan segala keluh kesahku, meskipun kadang aku merasa apa yang aku sampaikan terlalu sepele. Hari itu, aku baru saja menerima nilai yang tidak terlalu bagus di sekolah, dan respons ibuku adalah kritik yang tajam. Kenapa kamu tidak bisa lebih serius belajar? Selalu saja seperti ini, dikatanya dengan nada yang membuatku merasa kecil. Aku tidak membalas, hanya diam dan kembali ke kamarku sambil menahan air mata. Ketika aku sedang berbaring di tempat tidur, kakek masuk dengan sebuah buku di tangannya. Aisyah, boleh kakek temani sebentar? Ditanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Ia mulai membacakan sebuah cerita dari buku itu, sebuah cerita tentang seorang anak yang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Sambil membacakan, ia menyisipkan kata-kata penghiburan yang tidak langsung menghakimi orang tuaku, tetapi menguatkanku. Kadang, orang tua juga manusia, sayang. Mereka punya cara sendiri untuk menunjukkan rasa sayangnya, meski mungkin cara itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kata-katanya membuatku merasa dihargai, membuatku sadar bahwa kesedihan tidak harus ditanggung sendirian. Kakek adalah orang pertama yang membuatku merasa bahwa perasaanku valid, bahwa aku berhak untuk merasa kecewa, tapi juga berhak untuk belajar memaafkan. Salah satu momen yang paling mengubah pandanganku adalah ketika aku bertanya kepada kakek, kenapa aku harus tetap mencintai mereka kalau mereka tidak mencintaiku seperti yang aku mau? Saat itu, aku sudah tidak bisa menahan rasa kecewa yang mengendap selama bertahun-tahun. Kakek tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengajakku keluar ke halaman rumah. Malam itu, langit penuh dengan bintang, dan udara dingin menusuk kulitku. Lihat bintang itu, Aisyah, dikatanya sambil menunjuk ke langit. Bintang itu selalu ada di sana, bahkan ketika siang hari dan kita tidak bisa melihatnya. Sama seperti kasih sayang. Kadang, kita tidak bisa melihatnya karena tertutup oleh awan atau terang matahari, tapi itu tidak berarti bintang itu hilang. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi entah kenapa terasa sangat mendalam. Aku mulai melihat hubungan dengan orang tuaku dari sudut yang berbeda. Mungkin mereka tidak menunjukkan kasih sayang dengan cara yang aku inginkan, tapi itu tidak berarti mereka tidak mencintaiku. Kakek mengajarkanku untuk melihat hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku perhatikan, seperti bagaimana ibuku selalu memastikan aku makan sebelum tidur, atau bagaimana
matanya dengan antusias. Ia bahkan memajang tugas itu di dinding kamarnya, mengatakan bahwa itu adalah karya seni terbaik yang pernah ia lihat. Aku tahu ia mungkin sedikit berlebihan, tetapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sepenuhnya tanpa syarat. Kakek mengajarkanku bahwa penghargaan tidak selalu datang dari orang yang kita harapkan, tetapi itu tidak membuatnya menjadi kurang berarti. Ia membuatku percaya pada diriku sendiri, sesuatu yang sebelumnya sulit aku lakukan. Kasih sayang yang kakek berikan tidak hanya mengubah hubunganku dengannya, tetapi juga dengan dunia di sekitarku. Di sekolah, aku yang sebelumnya lebih banyak diam dan cenderung menarik diri, mulai belajar untuk membuka diri. Aku mulai berbicara lebih banyak dengan teman-temanku, mencoba membantu mereka ketika mereka kesulitan, dan bahkan mendengarkan cerita mereka dengan perhatian penuh, seperti yang kakek lakukan padaku. Suatu hari, seorang teman sekelas yang biasanya pendiam tiba-tiba bercerita tentang masalahnya di rumah. Aku tidak tahu harus cerita ke siapa, jika tanya. Aku mendengarkannya, memberikan saran kecil yang sebenarnya aku pelajari dari kakek, dan melihat bagaimana wajahnya perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Terima kasih, Aisyah. Aku merasa lebih baik sekarang, jika tanya. Aku pulang ke rumah dengan hati yang ringan, menyadari bahwa kasih sayang itu seperti api kecil yang bisa menyulut api lain. Pelajaran sederhana dari kakek ternyata bisa menyebar ke orang lain. Ia mengajarkanku bahwa kasih sayang bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang kita berikan. Aku merasa seperti pohon yang akarnya semakin kuat, seperti yang kakek katakan dulu, dan aku tahu itu semua berkat dia. Namun, kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Tidak lama setelah hubunganku dengan kakek semakin erat, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kakek, yang biasanya penuh semangat, mulai sering batuk-batuk dan terlihat lelah. Kakek baik-baik saja, dikatanya setiap kali aku bertanya, tetapi aku tahu ada yang tidak beres. Suatu pagi, ia tidak bangun dari tempat tidurnya seperti biasa. Ketika aku masuk ke kamarnya, aku melihatnya terbaring lemah, tetapi senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Aisyah, jangan khawatir. Kakek hanya butuh istirahat sedikit lebih lama, dikatanya. Namun, aku tidak bisa menahan air mata. Melihat sosok yang selama ini menjadi pilar kekuatanku dalam kondisi seperti itu membuatku merasa dunia akan runtuh. Hari itu, aku duduk di sampingnya sepanjang hari, membacakan cerita seperti yang biasa ia lakukan untukku. Aku ingin memberinya kasih sayang yang sama seperti yang selalu ia berikan padaku. Saat ia menatapku dengan mata yang mulai lelah, ia berkata, Aisyah, jangan takut. Kakek sudah bahagia. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup kakek. Kata-kata itu menghancurkan hatiku sekaligus memberiku kekuatan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kakek telah mengajarkanku pelajaran terbesar dalam hidup. Kasih sayang adalah kekuatan yang tidak pernah pudar, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Hari terakhir kakek adalah hari yang akan selalu terukir di hatiku. Pagi itu, aku merasakan suasana rumah berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Ketika aku masuk ke kamar kakek, dia terbaring dengan wajah tenang, tetapi tubuhnya tampak semakin lemah. Aku duduk di sisinya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Aisyah, dibisiknya dengan suara serak namun tetap lembut, kakek ingin kamu tahu bahwa kakek sangat bangga padamu. Kamu telah tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, dan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Air mataku tidak bisa lagi terbendung. Aku mencoba menahan tangis agar tidak membuatnya khawatir, tapi hatiku terasa hancur melihat sosok yang selama ini menjadi pelindungku perlahan-lahan pergi. Ia melanjutkan, ingatlah, sayang, kasih sayang adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki. Sebarkanlah kepada siapapun yang kamu temui, karena itulah cara terbaik untuk menjaga cinta tetap hidup. Kata-katanya menggema di hatiku seperti pesan terakhir yang harus aku genggam selamanya. Meski tubuhnya semakin lemah, senyum di wajahnya tidak pernah hilang, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia pergi dengan tenang, meninggalkan warisan cinta yang akan terus hidup dalam diriku. Ketika ia akhirnya pergi, aku merasa kosong, tetapi juga penuh dengan rasa syukur. Aku kehilangan sosoknya, tetapi tidak pernah kehilangan kehadirannya di dalam hatiku. Setelah kakek pergi, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara lembutnya yang membangunkanku setiap pagi atau cerita-ceritanya yang mengisi malam-malamku. Namun, aku tahu bahwa ia tidak benar-benar pergi. Pesannya tentang kasih sayang menjadi pengingat yang terus hidup di pikiranku.
Aku ingin cerita tentang hari-hariku di sekolah, kataku dengan nada ragu. Ia terlihat terkejut, tetapi ia menutup majalahnya dan mulai mendengarkanku. Meski responsnya tidak sehangat yang aku harapkan, aku merasa ada kemajuan kecil. Aku juga mulai membantu ayah di kebunnya pada akhir pekan, sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, tetapi aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya setiap kali aku mencoba mengangkat percakapan. Aku menyadari bahwa meskipun sulit, usaha untuk mencintai dan memahami orang lain adalah sesuatu yang harus terus dilakukan. Kasih sayang tidak selalu tentang menerima, tetapi juga tentang memberi, seperti yang kakek katakan. Perlahan, hubungan kami mulai berubah. Kami tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah yang sama, tetapi mulai menjadi keluarga yang lebih saling memahami. Aku tahu kakek pasti tersenyum melihat apa yang aku lakukan. Tidak hanya hubunganku dengan keluarga yang berubah, tetapi aku juga mulai membawa pelajaran dari kakek ke dunia luar. Aku ingin menyebarkan kasih sayang seperti yang kakek lakukan kepadaku. Di sekolah, aku mulai lebih peka terhadap teman-temanku. Ketika seorang teman sekelasku terlihat murung, aku mendekatinya dan bertanya apakah ia ingin berbicara. Ternyata, ia sedang menghadapi masalah di rumah, dan aku mendengarkannya seperti kakek mendengarkanku. "Terima kasih sudah mau mendengarkan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa bangga bisa menjadi seseorang yang ia percayai. Aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial di sekolah, membantu mengumpulkan sumbangan untuk teman-teman yang membutuhkan. Aku merasa bahwa memberikan sedikit perhatian kepada orang lain adalah cara terbaik untuk menghormati warisan kakek. Setiap kali aku melihat seseorang tersenyum karena tindakanku, aku merasa seperti kakek ada di sana, memberiku tepukan lembut di bahu. Dunia mungkin masih penuh dengan tantangan, tetapi aku tidak lagi takut. Aku tahu bahwa kasih sayang adalah cahaya yang mampu mengusir kegelapan apapun. Hari ini, meskipun kakek sudah tidak lagi ada secara fisik, aku merasa ia selalu bersamaku. Setiap langkah yang aku ambil, setiap tindakan kecil yang aku lakukan untuk menyebarkan kasih sayang, adalah cara untuk menjaga warisannya tetap hidup. Aku sering membayangkan apa yang akan dia katakan jika melihat bagaimana aku sekarang. Mungkin ia akan tersenyum dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan baik, Aisyah." Kehidupan tidak lagi terasa seperti beban yang harus aku tanggung sendirian. Aku telah menemukan kekuatan dalam cinta yang kakek ajarkan, kekuatan yang memberiku keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Kini, aku mencoba untuk menjadi seperti kakek bagi orang-orang di sekitarku, seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang mencintai tanpa syarat, dan yang hadir dengan tulus. Aku tahu bahwa kakek tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap kenangan yang kami ciptakan bersama, dalam setiap kata yang ia ucapkan, dan dalam setiap pelajaran yang ia tanamkan. Aku bersyukur pernah mengenalnya, dan aku berjanji untuk menjaga cahaya yang ia nyalakan dalam hidupku tetap bersinar, selama aku hidup.